Bismillahirrahmanirrahim wa huwa ajzam. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka menjadi tidak sempurna amalan kita. Nah, ini awalan dengan menyebut sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Sekali lagi karena peradaban umat manusia itu dimulai dari rahim. Rahim itu apa? Secara fisik rahim adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman, tempat yang paling lembut. Nah, itulah rahim. Kita ketika berada dulu di alam rahim ibu kita, rasanya nyaman sekali. Ibu kita jalan, kita ya nggak ikut goncangan-goncangan. Ibu kita tidur juga kita nyaman-nyaman saja. Bahkan ibu kita ini nuwun sewu, makan bakso, makan sambal, makan apa, kita nggak ikut kepedesan. Bahkan kita ini dulu berada di alam rahim, tempat yang paling dekat dengan kotoran. Kita nggak pernah terkontaminasi dengan kotoran. Nyaman sekali. Tempat yang sangat nyaman, tempat yang paling aman, tempat yang paling damai, itulah rahim. Dan peradaban dibangun dari rahim. Makanya jangan pernah kemudian menyepelekan rahim. Apalagi perempuan-perempuan, anak-anak kita perempuan ini jaga. Karena apa? Karena anak perempuan kita itu membawa sifatun min sifatillah, membawa sifatnya Allah. Karena perempuan-perempuan kita itu adalah pondasi peradaban. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah soko gurunya sebuah bangsa. Nisanya, perempuannya bagus, solehah, maka bangsa pasti akan baik, bangsa akan maju. Tapi ketika perempuannya ini bobrok akhlaknya, rahimnya tidak dijaga, jangan pernah berharap kemudian mempunyai peradaban yang berkeadaban. Ini Rasulullah SAW. Jadi baginda Rasulullah betul-betul mengapresiasi perempuan ini dalam tingkat dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Bahkan ketika Nabi SAW haji wada, itu beliau mengingatkan betul, ittaqillah bin nisa, bertakwalah kepada Allah terhadap perempuan-perempuan kalian. Jadi diingatkan betul. Bahkan ada surat dalam Al-Quran namanya surat An-Nisa. Gak ada surat Ar-Rijal, itu gak ada. Ini bedanya. Jadi kita ini memang didesain oleh Allah, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita sebagai pemimpin perempuan, tapi perempuan juga tidak kalah ditempatkan di dalam posisi yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam dirinya ada sifatun min sifatillah, ada sifat Allah di dalam rahim. Jadi sekali lagi, rahim itu adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman. Maka peradaban harus dibangun dari rahim. Yang kedua, makna rahim itu juga artinya bahwa Allah punya sifat kasih sayang. Ketika kita membangun sebuah peradaban, tidak mungkin peradaban itu dibangun dengan mengangkat senjata, dengan safkud dima. Itu nonsen. Tidak akan mungkin ada peradaban yang dimulai dari perang. Karena psikologi perang, safkud dima itu gambarannya hanya ada menang atau kalah, terbunuh atau membunuh. Maka peradaban itu harus dibangun dari
kedamaian, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, inilah baginda Rasulullah SAW mencontohkan betul bahwasanya damai itu harus senantiasa dikedepankan. Misal baginda Rasulullah SAW ketika mau melaksanakan ibadah haji itu tertahan di perbatasan Mekah, namanya daerah Hudaybiyah. Ketika beliau dan rombongan kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah, kemudian negosiasi, akhirnya terjadi satu kesepakatan bersama yang disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang di perjanjian Hudaybiyah itu hampir semua kesepakatan itu hampir merugikan kaum muslimin semuanya. Cuma ada satu item yang beliau kemudian menyepakatinya. Beliau tanda tangan disepakati perjanjian itu, yaitu apa? Adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan 10 tahun. Islam boleh dibicarakan di mana saja. Islam boleh diajarkan di mana saja. Pokoknya intinya tidak boleh ada peperangan. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanda tangan, disepakati bersama. Nah, sampai-sampai sahabat Umar ini hampir-hampir nggak terima. Bahkan bahasanya sahabat Umar bahasa yang mempertanyakan Kanjeng Nabi. Kalau bahasa kita, Kanjeng Nabi panjenengan taksih jadi Nabi toh. Jadi bahasanya itu seperti mempertanyakan Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena logikanya ini memang logika nubuwah yang dipakai oleh Kanjeng Nabi. Kalau logika kita, kalau memaksakan diri untuk masuk ke kota suci Mekah dan andai kata perang, itu hampir dipastikan yang memenangkan adalah kaum muslimin. Karena apa? Personil saat itu sangat banyak. Sehingga ketika memaksakan langsung masuk kota suci Mekah, itu kalau terjadi peperangan hampir dipastikan yang menang adalah kaum muslimin. Tetapi kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memilih jalan damai, bahkan kembali lagi ke Madinah? Rombongan besar gak jadi haji, balik lagi ke Madinah. Padahal kita tahu jarak Mekah Madinah bukan jarak yang dekat. Suasana kondisi alamnya juga panas terik yang demikian luar biasa. Tetapi ini yang dipilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Memilih damai, tidak adanya pertumpahan darah. Nah, barokahnya Kanjeng Nabi memilih jalan damai inilah kemudian setahun berikutnya ketika Nabi melaksanakan ibadah haji berserta kaum muslimin, itu kemudian diberikan oleh Allah hadiah yang luar biasa. Apa hadiahnya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat mereka, orang-orang Mekah yang asalnya menolak kedatangan kamu, yang asalnya kafir, yang asalnya tidak percaya terhadap Nabi Muhammad. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Mereka berbalik masuk ke dalam agamanya Allah afwajan, bukan hanya personil-personil, individu-individu satu-satu enggak, tapi afwajan, berbondong-bondong. Kabilah sana masuk Islam, suku sana masuk Islam. Semuanya itu digambarkan oleh Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akhirnya masuk Islam berbondong-bondong, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertumpahan darah. Nah, inilah logika nubuwah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Andai kata Nabi itu menuruti nafsu, dorongan para sahabat, ayo maju, ayo masuk Mekah, memaksakan diri,
pasti yang terjadi adalah chaos, peperangan, safkud dima, tumpahan darah. Tapi tidak demikian yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau memilih jalan damai. Kenapa? Karena damai ini adalah pondasi dari membangun sebuah peradaban. Dan alhamdulillah kita bangsa Indonesia ini mendapatkan warisan yang luar biasa dari orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Mereka mentransfer, memasukkan Islam ke Nusantara ini tanpa adanya pertumpahan darah. Para ulama mengajarkan Islam tanpa adanya peperangan. Ini yang luar biasa. Mencontoh baginda Rasulullah SAW dan sebagaimana yang diajarkan oleh Quran, ketika kita mengajak maka ajaklah dengan cara yang paling utama. Apa itu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika kita ini berdakwah, carilah metodologi cara yang paling sempurna. Allah kasih kisi-kisinya, kasih metodologinya. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke dalam jalan Tuhanmu, ajaklah ke agama Tuhanmu dengan cara apa? Satu, bil hikmah. Ini metodologi yang paling sempurna. Apa itu hikmah? Hikmah itu para ulama menjelaskan al-hikmah bil ilmi. Hikmah itu dengan kecerdasan akal dan budi. Hikmah itu gambaran gampangnya, kalau kita mancing maka dapat ikannya, airnya enggak ikut kemudian bergolak, bahkan airnya tidak menjadi keruh. Orang yang diajak enggak terasa kalau diajak. Orang yang dibimbing enggak merasa kemudian direndahkan. Nah, itu luar biasa. Makanya Wali Songo, para ulama-ulama kita ketika memasukkan Islam, materi Islam, kalimat la ilaha illallah, syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah dengan cara yang pelan, dengan cara damai, dengan cara yang tidak terasa, tahu-tahu mereka sudah masuk Islam. Tahu-tahu mereka itu punya tradisi Islam. Tahu-tahu mereka itu berislam dengan cara yang sangat lembut, merubah tradisi kebiasaan yang dulu tidak Islami, dirubah secara pelan-pelan menjadi tradisi Islam. Tanpa adanya safkud dima, tanpa adanya pertumpahan darah. Ini yang luar biasa. Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Makanya kita tahu misalnya Wali Songo ada Sunan Kalijaga dengan gending Jawanya misalnya, Sunan Bonang dengan bonangnya. Kemudian banyak sekali para ulama yang mengakulturasi budaya, mengasimilasi budaya, menyisipkan daripada konten isi Islam, materi-materi Islam dalam kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Makanya kita kenal misalnya ada kebiasaan kenduri, kumpul-kumpul, makan-makan, itu sudah budaya tradisi asli bangsa kita. Kalau ada apa-apa kumpul-kumpul, kemudian ada ingkungnya, ada tumpengnya. Tapi ingkung tumpeng dulu sebelum dimasukkan nilai-nilai Islam, itu ya ada tumpengnya, ada ingkungnya, ada minuman kerasnya, ada jogetan-jogetan erotisnya,
ada kepleknya, macam-macam. Tapi guru-guru kita kemudian membiarkan itu berjalan yang tidak sesuai dengan syariat. Minuman kerasnya pelan-pelan dihilangkan, kebiasaan kepleknya lama-lama dihilangkan, tari-tarian erotisnya lama-lama dihilangkan. Yang tersisa hanya tumpengnya, ingkungnya, yang itu masih boleh karena memang halal ketika kita makan bersama-sama. Makanya tradisi ini kemudian para ulama membuat satu kaidah menjadi kaidah hukum dan kaidah dakwah. Ini kaidah yang kemudian dipakai terus oleh kita, al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ini satu kaidah hukum para ulama di dalam menetapkan bahwasanya al-muhafazatu ala qadimis sholih, tradisi yang lama, yang baik, yang tidak menyalahi syariat, muhafazah, dijaga, dilestarikan, enggak apa-apa. Wal akhdu bil jadidil aslah, kalaupun ada tradisi budaya yang baru, yang baik juga, yang tidak menyalahi syariat pun boleh untuk diambil. Jadi Islam itu sangat-sangat luas. Islam itu tidak a priori dengan budaya, dengan rekayasa kreasi kita sebagai manusia yang memang berkembang terus. Budayanya kita itu terus-menerus berkembang sesuai dengan akal dan budi kita. Makanya kemudian tidak dipangkas oleh syariat. Syariat hanya membatasi, memberikan satu kaidah, al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi yang lama, tradisi-tradisi lama, asal gak menyalahi Quran hadis, tidak menyalahi syariat, ya boleh-boleh saja. Tumpeng makan-makan gak menyalahi syariat, ya boleh, kita makan bareng-bareng. Tapi minum-minuman keras yang menyalahi syariat, ya sudah, kita sedikit demi sedikit hilangkan, kepleknya dihilangkan. Nah, ini para ulama di dalam mendidik kita, sehingga apa? Islam masuk dengan perlahan, smooth. Kita masuk Islam sampai nggak terasa, tahu-tahu sudah mempunyai tradisi yang sangat Islam. Nah, ini baginda Rasulullah SAW, kemudian para ulama kita juga di dalam mendidik luar biasa. Dan bukan hanya masalah tradisi kumpul-kumpul tahlilan, tapi tradisi-tradisi yang lain. Misalnya kita bangun masjid. Masjid itu kan biasanya ada menara. Menara bahkan menjadi simbol arsitektur Islam. Kalau ada menara, angan-angan pikiran kita sudah, oh itu masjid. Karena apa? Sudah mindset kita, menara itu bagian dari masjid. Padahal aslinya menara itu bukan arsitektur Islam. Menara itu dalam bahasa Arab, nar itu api, manarun itu tempat menyimpan api. Jadi menara itu aslinya tradisi Majusi. Orang Majusi itu kan orang yang menyembah api. Api ditaruh di tempat yang tinggi. Nah, tempat yang tinggi untuk menaruh api itu namanya manarun. Tapi zaman Nabi SAW itu menara ya tetap dipakai, nggak apa-apa. Bahkan Bilal itu kalau mau azan naik ke menara, karena supaya suaranya itu biar terdengar oleh banyak orang. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap memakai tempat yang tinggi, apinya dihilangkan, tetapi digunakan sebagai sarana dakwah untuk azan.
Makanya sekali lagi bahwasanya Islam itu tidak berangus, tidak menghapuskan tradisi apapun. Bahkan tradisi-tradisi yang baik itu dilestarikan. Akikah misalnya. Akikah itu juga bukan dari tradisi Islam. Sebelum Islam itu sudah ada. Tapi tradisi akikah zaman dulu sebelum dilegalisir oleh Islam itu menyembelih kambing. Kemudian kambingnya, dagingnya itu ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap keramat. Darahnya itu dioleskan ke bayi. Kemudian dagingnya tidak dimakan seperti kita. Maka Kanjeng Nabi Muhammad merubah tradisi akikah. Kambingnya disembelih, kemudian dagingnya dimasak, dibagikan kepada tetangga. Kemudian yang kotor-kotor darahnya dibuang, yang dioleskan adalah wangian. Nah, ini tradisi Islam yang kemudian para ulama mengambil satu kaidah hukum al-muhafazatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi sekali lagi barometer ukuran kita di dalam berinteraksi dengan budaya apapun, baik budaya masa lalu maupun budaya yang baru, itu cukup dengan kaidah al-muhafazah ala qadimis shalih. Tradisi yang lama, yang baik, yang tidak menyalahi syariat boleh untuk dilestarikan. Juga tradisi yang baru. Tradisi yang baru itu apa? Ya banyak sekali, HP baru, speaker baru. Boleh dipakai untuk sarana berdakwah, untuk sarana kita pengajaran dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Islam tidak memberangus daripada budaya. Ini cara yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika berdakwah. Dahulukan Rahman Rahim. Kalau bahasanya Quran adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ketika berdakwah itu mindset yang ada di dalam hati ad-da'i, orang yang ngajak, mindset yang ada di dalam hati guru itu adalah mindset Rahman Rahimnya Allah. Bukan kemudian kita punya ilmu kemudian minteri orang lain, bukan. Kita lebih paham kemudian menyalah-nyalahkan orang lain, bukan. Mindsetnya adalah kasih sayang, menebarkan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau mindsetnya itu menebarkan kasih sayang, rasanya kemudian tidaklah pantas ketika kita ini merasa lebih tinggi dibandingkan dengan murid kita. Tidaklah pantas kemudian kita guru merasa lebih superior daripada murid kita. Nah, ini yang harusnya kemudian tertanam betul di dalam diri pribadi kita. Kita sama-sama. Bedanya kita sudah duluan dititipi ilmu oleh Allah, sementara orang lain belum dititipi ilmu, barangkali melalui wasilah dari kita. Sehingga ada interaksi yang saling menyambungkan Rahman. Bukan kemudian seperti zaman sekarang, ilmu itu sudah menjadi komoditas. Nah, ini sudah mulai bahaya sekali. Jadi ilmu yang sudah menjadi komoditas itu sudah sangat-sangat levelnya sudah bahaya. Jadi kalau ada orang belajar bahasanya wani piro, itu sudah tingkatnya tingkat krusial, bahaya. Maka seorang ad-da'i, seorang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya betul-betul menyampaikan dengan rasa kasih sayang. Rasa kita ini adalah menyampaikan sifatun min sifatillah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditebarkan sehingga pendekatannya dengan pendekatan yang baik, dengan cara-cara yang baik. Kitanya pun sebagai guru harus betul-betul membersihkan hati.
Makanya di dalam Al-Qur'an itu sering saya sampaikan adalah Habibun Najjar. Habibun Najjar bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang hebat. Beliau ini tinggalnya di pelosok desa. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Dia Habibun Najjar, seorang yang datang dari pinggiran kota. Ja'a rajulun yas'a, dengan bergegas hanya untuk menolong orang yang berdakwah. Jadi beliau bukan siapa-siapa, tapi menjadi bemper dari ad-da'i ilallah. Bemper dari guru, dari orang yang berdakwah yang dalam keadaan mereka itu terancam jiwa dan ekonominya. Maka Habibun Najjar ini tampil menjadi bemper, datang untuk menolong. Dalam kisah itu utusan, yaitu muridnya Nabi Isa alaihissalam yang disuruh berdakwah di sebuah daerah namanya Antioquia, itu mau dibunuh, mau diusir, mau dibunuh. Makanya Habibun Najjar ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, bergegas. Karena apa? Ada satu orang utusan, guru, pendai yang dalam keadaan terancam, maka beliau kemudian bergegas untuk menolongnya. Bahkan ketika mereka secara ekonomi ini terancam gak bisa makan, Habibun Najjar ini yang bukan siapa-siapa itu yatasaddaq binisfi kasbihi, mensedekahkan separuh dari penghasilan setiap harinya untuk membackup dakwah. Tapi kalimat yang keluar oleh Habibun Najjar ini yang diabadikan oleh Al-Qur'an. Kata beliau, ciri ad-da'i ilallah yang ikhlas itu adalah, beliau mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajru. Ikutilah olehmu sekalian orang yang tidak minta kepada kalian itu ajrun, upah. Nah, ini adalah idealisme seorang guru, seorang dai, seorang pengajar. Itu jangan punya sikap kemudian membarter apa yang dia miliki dengan dikonversi dengan dunia. Ini harus kita tanamkan betul. Nah, Ustaz, apakah kemudian tidak boleh mendapatkan gaji, tidak boleh mendapatkan upah? Upah, gaji itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam mindset dan mentalitas pribadi seorang dai tidak boleh ada mengkonversi ilmu itu menjadi uang. Ini sikap mentalitas guru yang harus kemudian ditata betul. Dan ini di zaman kita rasanya kalimatnya Habibun Najjar ini patut kita renungkan bersama dan kita sebarkan menjadi mentalitas siapapun yang dititipi ilmu, yaitu ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang enggak minta upah. Meskipun mentalitas seorang murid itu juga dibangun, sebagaimana sahabat Ali karramallahu wajhah itu membangun mentalitas murid. Mentalitas murid itu gimana? Kata Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, andai kata ilmu yang saya dapatkan dari seorang guru yang tiap hurufnya itu harus membayar, maka saya pasti akan membayar setiap huruf yang diajarkan oleh guru. Nah, ini mentalitas murid. Nah, ini harus seimbang. Kita tidak boleh misalnya jadi murid mentalitasnya mentalitas guru, sehingga ketika kita minta ilmu atau belajar tidak mau membayar. Sementara ketika kita menjadi guru, mentalitasnya mentalitas pedagang. Nah, ini yang harus kemudian kita dandani bersama. Ketika kita ini dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ittabi'u man la yas'alukum ajra.
Jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Quran, ketika kita berdakwah maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah dengan hikmah. Hikmah itu apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa secara sempurna dengan hikmah, maka boleh dengan mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang baik, dengan nasihat, dengan petunjuk. Ini yang disampaikan oleh Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan, atau dengan cara yang ketiga, kita boleh berbantah-bantahan, boleh berdiskusi, tapi dengan cara yang baik. Ini Quran betul-betul luar biasa di dalam mendidik kita, mentransfer, membangun sebuah peradaban dimulai dari sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Makanya baginda Rasulullah SAW yang dididik langsung oleh Allah punya sifat karakter, sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu mendarah daging. Buktinya apa? Dalam Al-Quranul Karim Allah sampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, di antara keunggulannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu punya sifat harisun. Harisun itu orang yang gak tegaan, orang yang kalau melihat kita umatnya ini rasanya gak ingin kalau umatnya itu susah. Jadi saking gak tegaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika zaman itu orang belum ada yang kenal Gusti Allah. Jadi dengan Gusti Allah aja gak kenal. Kanjeng Nabi itu gerentes, rasanya susah. Kok ada ya orang manusia yang dihidupkan, diberikan rezeki tiap hari oleh Tuhan, tapi sampai dengan Tuhannya sampai nggak kenal. Ini kan kebangetan. Jadi Kanjeng Nabi saking nggak kuatnya, akhirnya apa? Beliau uzlah. Beliau kemudian tahanus naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira, berhari-hari tahanus di sana, minta petunjuk untuk mendandani mentalitas orang yang nggak kenal dengan Tuhannya. Jangankan terima kasih, jangankan ibadah, kenal saja tidak. Makanya Kanjeng Nabi kemudian berhari-hari tahanus, minta petunjuk caranya untuk mendandani masyarakat yang seperti itu. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi diberikan oleh wahyu oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Untuk dandani manusia harus Iqra bismi rabbik, harus dengan ilmu. Makanya sekali lagi ilmu itu menjadi hal yang sangat penting. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Orang yang ingin sukses dunia kuncinya ilmu, ingin sukses akhirat kuncinya juga ilmu, ingin sukses dua-duanya kuncinya juga ilmu. Ilmu menjadi penting. Makanya ayat yang pertama kali turun itu Iqra, kita harus membaca. Tapi ada problem besar kita di dalam masyarakat modern ini. Ini kita ada satu pandangan yang harus diluruskan. Yaitu apa? Pandangan bahwa ada dikotomi tentang ilmu. Kalau mau belajar agama maka di pesantren. Kalau pelajarannya di sekolah umum itu dianggap bukan ilmu agama. Ini sebuah kesalahan mindset yang sangat-sangat fatal.
Karena apa? Karena ilmu itu adalah sifatun min sifatillah, sifatnya Allah, apapun ilmunya. Jadi nggak ada dikotomi, ini ilmu agama, ini ilmu umum, nggak ada. Kalau kita ini sudah kemudian membedakan ilmu agama, ilmu umum, ini akhirnya apa? Ketika kita ini belajar di sekolah umum misalnya, belajar yang bukan dari Quran hadis langsung, itu seolah-olah tidak belajar agama. Ini kesalahan yang paling fatal. Ketika kita belajar apapun, itu sejatinya bisa menjadikan sarana untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dulu ada seorang ulama namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu ngajarnya tiap hari itu matematika aja. Jadi nggak pernah ngajar Quran, nggak pernah ngajar hadis. Tapi beliau di dalam mengajar Quran, ilmunya beliau kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mengajarkan tauhid. Makanya beliau mengajarkan bahwa dengan ilmu matematikanya, beliau mengatakan seberapapun besar angka nominal itu dimulai dari angka 1. Jadi sebanyak apapun, dari mulai puluhan, ratusan, bahkan miliaran, triliunan, itu semua diawali dari 1. Artinya apa? Bahwa alam dunia semesta ini dimulai dari sesuatu yang satu, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ulama lagi yang mengajarkan, beliau ahli melukis, guru seni, yang kemudian dijadikan ilmu seninya itu untuk mengajarkan tauhid, bahwa sebagus apapun gambar, apakah itu gambar tentang alam, gambar bangunan, itu kata beliau diawali min nuqtatin wahidah, dari satu titik. Dari satu titik itu kemudian menjadi titik-titik yang lain, sehingga menjadi bentuk gambar yang sempurna, gambar yang indah. Jadi gambar yang indah itu dimulai dari min nuqtatin wahidah, dari satu titik. Dan apapun ilmu itu sejatinya harusnya menghantarkan kita kepada tauhid. Ketika kita belajar geologi, ketika kita belajar tentang ruang angkasa, belajar kedokteran anatomi tubuh kita, pasti akan berujung kepada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada yang Kau ciptakan yang sia-sia. Semuanya. Bahkan ketika kita ini belajar atau mengajarkan bahasa pun, bahasa apa saja, itu sejatinya kita mengajarkan tentang faktualisasi dari Quran. Faktualisasi dari Quran apa? Quran itu kan mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ja'alnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami jadikan kalian itu ada laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Beda bangsanya, beda sukunya, bahkan beda warna kulit, beda bahasanya. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan bahasa apapun, itu sejatinya kita sedang mengajarkan faktualisasi Quran, bahwa keragaman bahasa itu adalah fakta. Maka tujuannya adalah lita'arufu. Oh, dia ngomong Inggris berarti orang Inggris. Oh, dia ngomong bahasa Jawa berarti orang Jawa. Ngomong Sunda berarti bahasa Sunda.
Jadi lita'arofunya itu ketika kita mengajarkan bahasa, itulah yang harus kemudian kita sampaikan kepada murid. Nah sekarang enggak, seolah-olah parsial yang mengajarkan bahasa seolah-olah itu tidak mengajarkan agama. Yang mengajarkan matematika seolah-olah juga tidak mengajarkan agama. Yang mengajarkan geologi, geografi seolah-olah tidak mengajarkan agama. Ini adalah pandangan yang sangat fatal. Bahkan saking fatalnya itu, anak-anak kita yang belajar dalam tanda kutip ilmu umum itu seperti sudah mengabaikan tentang tauhidnya, mengabaikan ibadah sholatnya. Seolah-olah saya kan nggak belajar agama, saya belajar umum. Nah ini sebuah fatalitas yang faktual yang sekarang kita sedang hadapi. Makanya kita harus rubah mindset bahwa al-ilmu sifatun min sifatillah. Ilmu itu adalah sifat daripada sifatnya Allah, apapun ilmunya. Maka semua ilmu harus berujung kepada mengajarkan tauhid bahwa semuanya adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengembalikan ini kepada tadi, bahwa ilmu itu sejatinya tidak ada dikotomi, tidak ada pemilahan. Bahkan kadang-kadang ustadz kita pun kadang mengajarkan, bahkan membesar-besarkan dikotomi ini. Ayo belajar agama di pesantren. Lah, yang belajar di fakultas-fakultas umum apa dia tidak belajar agama? Semuanya belajar agama. Maka ini harus mulai kita hentikan bahwa belajar agama itu harus kafah. Agama itu bukan hanya yang mahdhah tentang sholat saja, puasa saja, tapi semua kehidupan kita ketika kita belajar, dan ilmu apapun yang menghantarkan kita kepada tauhid itu adalah ilmu agama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa kita di dalam membangun sebuah peradaban, keadaban mencontoh dari baginda Rasulullah SAW. Sifatnya baginda Rasulullah yang diapresiasi oleh Allah dalam Al-Quran, beliau punya sifat harisun, gak tegaan terhadap kita. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi, karena saking gak teganya, uzlah, tahanus, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat harisun dari Rasulullah SAW juga tercermin ketika kita ini manusia yang tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Kanjeng Nabi juga nggak mentolo lihat kita ini tiap hari isinya mengumpulkan dosa atau salah atau maksiat. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW matur kepada Allah, minta untuk diberikan hak pertolongan atau hak syafaat. Nah, inilah Rasulullah yang paling dominan. Rasulullah SAW di dalam punya sifat harisun, gak tegaan terhadap kita, gak tega kalau kita ini masuk neraka. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung pasang badan. Beliau minta kepada Allah untuk diberikan hak syafaat, hak pertolongan, hak untuk menolong kita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, engkau boleh mendapatkan hak syafaat, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tiap malam itu tahajud. Makanya tahajud bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmud. Jadi ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking pengennya kita ini selamat semua. Saking pengennya kita ini nggak ada yang masuk surga, kalaupun salah disyafaati oleh beliau, kalaupun salah ditolong oleh beliau,
kalaupun salah digandeng oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, saking penginnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad tiap malam itu bangun untuk tahajud, hanya untuk mendapatkan hak syafaat, hak pertolongan untuk menolong kita. Jadi kadang-kadang kita yang ditolong oleh Kanjeng Nabi salah nggak ngaku salah, dosa nggak ngaku dosa, maksiat terus menerus. Maka supaya kita nggak ngangel-ngangeli Kanjeng Nabi, nggak menyusahkan Kanjeng Nabi, mari kita betul-betul mencontoh baginda Rasulullah SAW, jaga sholat kita, jaga ibadah kita. Insya Allah itu sudah menolong baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika ada sahabat yang minta untuk bersama Kanjeng Nabi di surga, itu Kanjeng Nabi memberikan syarat, fa'inni bikasrati sujud. Kalau kamu ini pengen bareng di surga bersama aku, tolonglah aku dengan memperbanyak sujud, kata Rasul. Maka kita jaga sholatnya, ibadah kita untuk apa? Supaya nggak ngangel-ngangeli kanjeng Nabi. Kalaupun misalnya kita tetap yang namanya manusia tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa, maka harapan terbesarnya adalah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebagai kesempurnaan kajian, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau ditanyakan, monggo silakan kalau ada.